Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan saya ditemani cucu saya ini, namanya Kamil Abdurrahman Kamil Amrullah. Sorry, udah sholat subuh tadi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Gimana? Ya alhamdulillah. Yahdikumullah. Ini boleh dimainkan enggak? Boleh. Boleh sama nanti. Iya boleh. Pagi ini sekali lagi saya ingin berbagi dengan para jemaah tentang sesuatu yang sederhana tetapi selalu kita temukan di dalam hidup kita. Di dalam kajian filsafat itu ada yang namanya dualitas. Jadi kita ini akan selalu bertemu pada dua kemungkinan, salah benar, baik buruk, dan sebagainya. Tetapi di antara yang buruk dan baik, benar salah itu ada yang namanya wilayah abu-abu, yang dalam bahasa agama disebut dengan syubhat atau syubuhat, sesuatu yang berada dalam wilayah abu-abu. Kadang-kadang terlihat benar, kadang-kadang terlihat salah, dan kadang-kadang di dalam keadaan seperti itu kita mendapatkan keraguan. Apa yang harus kita lakukan? Termasuk di dalamnya keraguan itu terjadi ketika kita berada dalam pertarungan kehidupan. Ambil contoh yang paling sederhana itu antara pertarungan yang terjadi ketika kita masuk dalam dunia politik. Mana yang kita dahulukan, nilai atau kepentingan? Yang benar itu harus kita perjuangkan, itu idealisme. Tapi kadang-kadang kita harus berhadapan dengan tembok besar. Dan disitulah kemudian kita gamang. Haruskah kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan, sementara risiko terlalu besar? Sementara ada sesuatu yang menjanjikan ketika kita tidak memperjuangkan kebenaran dan keadilan, bahkan kita berpihak pada ketidakbenaran dan ketidakadilan. Sesuatu yang menjanjikan kita dapat kursi, dapat jabatan, dapat duit, dapat kesempatan yang lebih baik untuk urusan dunia saja. Betapapun kita sebagai orang beriman tahu bahwa Allah tidak ridho terhadap orang-orang yang suka berbuat maksiat, tetapi hanya orang yang di dalam kehidupannya itu masuk dalam perangkap perbuatan maksiat karena ada kepentingan-kepentingan yang memaksa dirinya untuk berbuat maksiat. Memaksa dalam tanda petik, bukan karena dia itu betul-betul tidak punya pilihan, tetapi pilihan yang terbaik itu sangat berisiko. Sebaliknya pilihan yang lain itu banyak mendatangkan sesuatu yang menyenangkan. Dan ini persoalannya adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Nah, pertarungan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya di dalam dunia ini selalu terjadi. Dan pada saatnya kita harus bertarung untuk bisa mengendalikan ego kita. Dalam bahasa sederhana, kita ini kan punya syahwat,
punya hasrat, punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu, karena kita mencintai sesuatu yang pada saatnya membuat kita itu tergerak untuk mendapatkannya. Padahal bukan sesuatu yang kita cintai atau kita inginkan itu yang harus kita raih, tetapi sesuatu yang seharusnya kita cari adalah sesuatu yang dimungkinkan atau memungkinkan kita mendapatkan ridha Allah, meskipun sesuatu itu pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak atau kurang kita cintai. Saya mengilustrasikan begini: ketika kita bangun pagi mendengar azan subuh, apa yang harus kita lakukan? Segera ambil air wudhu, segera berwudhu dan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah atau meneruskan tidur, apalagi ketika suasananya itu dingin, hujan dan sebagainya, sehingga kita cukup terhalang untuk pergi ke masjid, sementara kita akan dengan nyenyak tidur karena menikmati suasana dingin, cuaca yang sangat menyejukkan bagi diri kita untuk tidur. Tadi pagi saya mencoba untuk merenung gitu. Jika ada teman saya yang bergurau, boleh jadi kita mencintai sesuatu, tetapi sesuatu yang kita cintai itu luput dari perolehan kita. Apapun yang kita cintai, kita mencintai uang, tiba-tiba kita terhalang untuk mendapatkan uang itu. Kita mencintai jabatan, tiba-tiba kita justru dilengsarkan dari jabatan itu oleh orang-orang yang berkuasa. Kebetulan saya adalah seorang dosen, seringkali dikeluhi oleh mahasiswa maupun mahasiswi, Pak, saya sudah sangat mencintai seorang perempuan, Pak, tetapi cinta saya ditolak oleh perempuan itu. Saya katakan, Anda harus bersedih dengan penolakan itu. Iya, Pak. Mungkin nggak Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari perempuan yang ada cinta itu? Ya mungkin saja. Ya sudah, minta kepada yang punya perempuan-perempuan yang ada di sekitarmu itu. Siapa, Pak? Allah. Ya Allah, berikan diri saya wanita yang terbaik bagi diri saya untuk menjadi istri saya. Minta aja pada yang punya. Akan saya ilustrasikan begini: hati manusia itu kan dimiliki Allah, dikuasai Allah. Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Ya Allah, tundukkan hati mereka untuk mencintaiku sebagaimana diriku mencintainya, dan serahkan semuanya kepada Allah. Allah akan berikan yang terbaik untuk diri kita, karena Allah tidak mungkin menzalimi hamba-Nya. Ada mahasiswa saya ini, mantan mahasiswa saya, mengatakan, Pak, saya banyak kehilangan sesuatu. Cari yang lebih baik dari Allah, karena Allah menyediakan sesuatu yang terbaik untuk Anda, dan itu janji Allah. Wat'auni astajib lakum, itu janji. Berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku akan menjawab atau mengabulkan doamu itu. Itu janji Allah. Jadi Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita. Tetapi apakah Allah itu akan mengabulkan doa kita sekarang ini atau besok? Di sini atau di sana? Dengan cara apa? Apa yang diberikan Allah sebagai sesuatu yang terbaik menurut Allah, itu Allah yang paling tahu. Saya selalu mengatakan begini, kita ini seringkali meminta sesuatu yang berwarna merah misalnya, tahu-tahu diberi yang berwarna hijau oleh Allah, karena Allah tahu yang terbaik itu adalah sesuatu yang berwarna hijau untuk kita. Bagus ini, bagus, amin. Ya, kita minta yang besar, tahu-tahu diberi yang kecil, atau minta yang kecil diberi yang besar. Kita minta satu diberi tiga, atau minta tiga diberi satu, karena Allah paling tahu. Dan serahkan semuanya kepada Allah dengan permintaan yang terbaik. Allah, berikan padaku sesuatu yang terbaik menurutmu. Apa yang kau kehendaki, aku akan menerima semua pemberianmu, karena aku hanya akan bersikap qanaah. Kalau dalam bahasa Jawa, nerima yang pandang terhadap pemberianmu, dan saya akan bersyukur semua nikmat yang kau berikan padaku, dan aku tidak pernah menyesal dengan apa yang telah aku dapatkan darimu, karena aku yakin bahwa apapun yang kau berikan itulah yang terbaik untukku saat ini, di sini, dan untuk kepentingan saya di masa yang akan datang. Makanya ketika saya ditanya oleh mahasiswa saya, Bapak menyesal jadi dosen? Enggak. Bapak menyesal jadi dai? Enggak. Saya aja gak menyesal. Apapun yang bisa saya lakukan karena ini adalah anugerah Allah, akan saya lakukan dengan sangat
satu tujuan, untuk mendapatkan ridha Allah. Saya mengajar karena ingin mendapatkan ridha Allah. Saya beri pengajian karena ingin mendapatkan ridha Allah. Saya berbuat apapun dengan satu keinginan, untuk mendapatkan ridha Allah. Dan itu harapan saya satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan itulah yang membahagiakan saya. Makanya ketika saya ditanya, dalam masa pandemi itu apa yang Bapak rasakan? Tidak ada. Tegas, tidak ada yang saya rasakan. Titik. Tidak koma. Karena apa? Pandemi ini dari Allah kok. Bahwa kita itu mengatakan pandemi ini begini dan begitu, itu kan persepsi yang tidak bagus. Atau kalau saya pendapat, ya pendapat yang kita miliki. Katanya, kata orang, kata kita. Ya, apa kata Allah? Kita tidak pernah tahu. Dan saya yakin dengan hakul yakin, semua peristiwa yang termasuk peristiwa pandemi ini adalah sesuatu yang terbaik dari Allah untuk menguji kesabaran kita dan bagaimana kita bersyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dan sedang atau akan diberikan oleh Allah kepada diri kita. Saya ditanya, Bapak tetap ke masjid? Insya Allah. Tidak ada halangan ke masjid kok. Bapak tetap mengajar? Insya Allah. Bapak tetap beri pengajian? Insya Allah. Bapak memakai masker? Insya Allah. Bapak menaati prokes? Insya Allah. Tapi bukan prokes itu yang menjamin saya akan selamat. Yang menjamin saya akan selamat adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang selalu saya sampaikan dalam kesempatan saya. Macam-macam kesempatan yang saya berikan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang selalu saya sampaikan. Dan ketika saya membaca ayat Al-Quran, saya mulai memahami bahwa inilah yang harus saya sikapi. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 32 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Fa anna tusrafun. Maka itulah Allah, Tuhanmu yang sebenarnya, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran itu? Lalu di dalam surat Taha ayat 117 dikatakan, Faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika wa la yakhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini, maksudnya iblis, itu musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkanmu berdua dari surga, karena nanti kamu celaka. Jadi semenjak Adam, manusia itu diuji dengan tipu daya setan dan perseteruan dengan setan. Setan itu terus menerus memperdaya kita, umat manusia, hingga diturunkan ke dunia ini ada digoda oleh setan. Di sini medan pertempuran itu pindah di dunia. Setelah di surga, Adam terkalahkan oleh godaan setan yang diwakili, direpresentasikan oleh iblis laknatullah. Nah, apakah iblis berhenti? Tidak. Iblis itu akan berjanji kepada Allah selalu akan menggoda umat manusia dan tidak akan pernah berhenti. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 36 dikatakan, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adum walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan surgawi ketika keduanya di surga di sana. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dari senangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ini firman Allah yang harus terpahami, bahwa Adam kalah. Adam menjadi pecundang, dan pada saatnya umat manusia itu juga akan berseteru karena godaan setan. Jadi setelah Adam dan Hawa itu turun ke dunia, generasi umat manusia senantiasa berada di atas petunjuk dalam kurun waktu yang sangat lama. Mereka saling mewarisi petunjuk dari iman dari ayah mereka Adam alaihissalam. Tetapi apakah petunjuk Allah itu akan selalu diiyakan oleh manusia? Ternyata tidak. Banyak orang yang tidak mau diberi hidayah oleh Allah. Nah, para jamaah ini anak Allah,
Allah itu menjadi penolong, Allah itu menjadi nasir, dan sekaligus hadi, petunjuk dan penolong. Sehingga dikatakan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Jadi jangan menegaskan pada orang lain bahwa Anda akan menolong saya. Di dalam masa pandemi ini saya tidak pernah yakin bahwa ada seorang pun yang bisa menolong saya kecuali Allah. Dokter pun nggak akan bisa menjamin. Saya katakan dokter itu berusaha, iya saya juga berusaha untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, dan Allah menegaskan sekali-kali kita ini perlu belajar dari kenyataan hidup. Bagaimana Allah itu mengajarkan kepada kita bahwa kita ini selalu hanya bergantung kepada Allah. Maka di dalam tafsir yang seperti saya sampaikan ketika saya menjelaskan tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuntas itu bahwa kita itu hanya boleh beribadah kepada Allah, titik, juga akan Ramadan. Kita hanya boleh minta pertolongan kepada Allah karena kita itu hanya bergantung pada Allah. Kalaupun ada orang lain yang bisa menolong kita, semua itu bergantung pada kekuatan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu mampu menolong diri kita karena kehendak dan kekuatan yang datang dari Allah. Selalu saya katakan la haula wala quwwata illa billah. Makanya antara yang hak dan yang batil itu sudah jelas kok. Jangan sampai kita itu terjebak pada kebatilan, karena kebatilan itu adalah milik setan atau tawaran setan. Dan tawaran setan itu sangat menarik karena setan bisa mengemas apapun yang ditawarkan itu dengan kemasan-kemasan yang indah. Perseteruan antara kebenaran dan kebatilan, hak dan batil itu tidak akan pernah hilang selamanya. Dan inilah takdir Allah yang terus berlangsung di atas bumi. Ada orang yang bisa bertahan pada kebenaran, tapi banyak orang yang justru tergelincir dalam kebatilan. Dan saya yakin dengan hakul yakin bahwa tidak akan pernah ada satu kesempatan yang tidak akan digunakan oleh setan untuk menggoda kita dengan cara apapun. Dan pada saatnya kita bisa belajar bagaimana Adam itu tergoda oleh iblis. Ini kan clear. Bagaimana Adam diingatkan oleh Allah untuk tidak mendekati pohon yang disebut pohon khuldi. Ternyata tergoda juga karena kepiawaian setan untuk menggoda. Tapi kita juga bisa belajar bagaimana Ibrahim, Nabi Ibrahim AS bersikap istiqomah dengan tauhidnya yang kokoh, sehingga Raja Namrud tidak bisa mengalahkan dirinya karena pertolongan dari Allah. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam bisa mengalahkan Fir'aun dengan izin Allah? Fir'aun yang sangat kuat, sangat berkuasa, sikap takabur dan melampaui batas sehingga mengklaim dirinya sebagai manusia yang layak dipertuhankan. Kalah karena Allah tidak ridho terhadap sikap Musa, ya, sikap Fir'aun seperti itu, dan Musa dimenangkan oleh Allah. Dan apalagi ketika kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah mengisahkan bagaimana Rasulullah itu berperang dalam arti sungguhnya dan melawan siapapun, menang karena apa? Izin Allah. Dan perang dalam hal ini harus kita pahami secara komprehensif. Bukan hanya perang fisik, yang memang dalam perang fisik ada perang yang luar biasa, ada perang Badar yang dimenangkan oleh umat Islam, tapi ada perang Uhud ya, waktu itu umat Islam dikalahkan oleh orang-orang kafir. Tetapi pada saat Fathu Makkah luar biasa kan, tanpa ada perang fisik umat Islam menangkan pertahanan. Dan semua itu menggambarkan pada dahsyatnya pertarungan di dunia ini, dan pada saatnya hanya orang-orang yang dekat kepada Allah yang akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang akan memadamkan cahaya Allah, dikatakan di dalam surat At-Taubah misalnya, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa yaballahu illa ayyutim nurah walaqad kafirun. Mereka itu memang punya keinginan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau ucapan mereka, tapi Allah menolaknya.
bahkan berkehendak untuk menyempurnakan cahaya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Di dalam surat As-Saff juga mirip itu. Maka dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ini ayat 32 sampai 33. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk. Jadi kalau terkait dengan Muhammad SAW, petunjuknya adalah Al-Quran, dan kita itu sudah diberi petunjuk dengan Al-Quran yang difirmankan Allah, dan agama yang benar itu sudah disampaikan Allah untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Nah, para jamaah yang endingnya saya selalu mengatakan ini, al-haq itu dari Allah, nggak usah kita ragu-ragu. Kebenaran itu datang dari Allah, al-haq min Rabbi, dan jangan pernah kita ragu-ragu. Al-haqqu min Rabbi fala takunanna minal mumtarin. Itu yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Dan karena kebenaran dari Allah, jangan pernah kita ragu untuk berpihak pada kebenaran. Al-haq itu pasti akan menang, dan al-batil itu pasti kalah, dan itu janji Allah. Cuma bagaimana kita memenangkan pertarungan ketika melawan kebatilan, ketika kita memegang al-haq, kebenaran itu ada takdirnya sendiri, dan itulah yang dinamakan ikhtiar. Ikhtiar itu ada ikhtiar yang sifatnya fisik, yaitu ya termasuk ikhtiar kemanusiaan yang bisa kita lakukan dengan cara apapun, tapi ada ikhtiar yang berupa doa. Bagaimana Allah itu mengabulkan doa kita, itu akan bergantung pada siapa kita ketika kita berdoa. Pada saatnya memang Allah akan hanya mengabulkan doa-doa orang yang memenuhi syarat untuk dikabulkan. Nah, para jemaah Allah, sekali lagi mari kita berpihak pada kebenaran dengan resiko apapun, dan jangan pernah berpihak pada batilan, meskipun kita akan dapatkan sesuatu yang nampaknya baik, karena itu semua adalah bagian dari godaan setan kepada umat manusia yang harus tawaspadai. Ya, biarlah mereka mendapatkan kenyamanan di dunia karena godaan setan. Kita doakan mudah-mudahan mereka kembali untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Sekali lagi, kita tidak akan bisa beri petunjuk pada siapapun, kita hanya bisa berharap kepada Allah. Upayakan yang terbaik dengan kemampuan kita, dan berdoalah kepada Allah dengan sekuat kemampuan kita. Setelah itu berserah dirilah kepada Allah, karena dari Allah lah semua itu akan kita dapatkan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari jangan pernah kita ragu untuk berpihak pada kebenaran, kepada Allah, dan jangan pernah kita sekali-kali terjebak pada kebatilan, karena pada apapun kita harus selalu melawan godaan setan dengan kekuatan yang prima, agar betul-betul Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.